Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo malamnya pasthat lo nuk tayang ba abia karena berokan kamu naik ke pengajian bukan naik ke pengajian kampung hana pernah mentumayang. Jadi malamnya kesempatan untuk bertanya. Jadi nasabah hadis yang sering kamu dengar ba nak miak je dah hadisnya. Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya apabila anak Adam itu mati maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang dapat diambil manfaatnya, ketiga anak yang soleh yang berdoakan kepada ibu bapanya. Kamu sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua yang kagua ba Allah, kamu sebagai ahli bait anu kalih mubuh padum-padum mayam yaitu kifarat sembahyang, kifarat sumpah, yang termasuk dalam kategori put termasuk dalam sedekah jariyah ataupun sedekah sunat-sunat yang lain. Coba tunggu jelaskan karena kamu trip kamu tanya hana pernah bertanya lom karena enggak mengerti. Tunggu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dasar hadis idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Jadi apabila manusia yang meninggal seluruh amalnya akan selesai. Jadi hana mungkin tak kerjakan amal wateka meninggal karena hana mungkin lidah bubut. Jadi hana fahalali mana yang kata amaluhu yang hana pelai pegah amal ji buntu amal ti hana mungkin ibu boleh. Yang dende adalah fahalaji kabih kecuali hanya lebo perkara yang dibubut masa udip. Nya nada ka meninggal madaiwo pahalanya. Nya arti daripada hadis. Maka harus tak pahami hadis in kata amaluhu hana mungkin Rasulullah sampaikan hanji semayang le hanji di ibadah le. Nya kanya arti ji. Kenapa kan? Pasti orang ka meninggal hanya le semayang hanya le ke ibadat. Tapi bekas daripada ibadat-ibadat yang wate udip nyo ka terputus. Begitu ka meninggal katanya kabeh katanya kecuali heboh perkara yang mandang mengalir pahala. Yang pertama sedekatin jariyah, yaitu yang diartikan oleh para ulama adalah wakaf. Dengan wakaf pun mandang baik wakaf ke masjid, ke madrasah ataupun wakaf ke tempat-tempat umum. Maka harta yang tawakafnya selama tinggal walaupun katanya kamati, maka fahala yang diambil manfaat oleh orang lain nyan tarasakan oleh katanya orang yang meninggal. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang pernah katanya berikan kepada orang lain walaupun alih bah, karena ilmunya musambung-sambung. Walaupun katanya meninggal ilmu katanya disembahyang orang lain dengan gara-gara ilmu gedanya, di ibadat orang lain dengan gara-gara ilmu gedanya, nyan sembahyang orang nyan gebi fahala gedanya. Karena dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyampaikan man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'ala. Barang siapa yang memberikan satu-satu kebaikan kepada sirora orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kebaikan yang tinggal ipegahnya dan gebi kebaikan pahala yang dipuput oleh orang lain. Jadi orang puput sembahyang gara-gara Fatihah yang pernah, maka pahala sembahyangnya dile orang yang pernah Fatihah. Apalagi ibadat-ibadat yang lain tentang hukum-hukum mandung yang sehingga sah ibadatnya mandung iwo manfaat kepada sira orang yang mengajarkan ilmu. Maka ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmunya yang jaga mudara orang lain, maka yang iwo kepadanya adalah dosa. Yang iwo kepadanya adalah dosa. Yang kelihatan wa waladin salihin yad'ulah,
Maka para ulama menafsirkan hadis wa waladin salihin tersebut adalah hana mestiana. Yang sebut lafai wa waladin di dalam hadis tersebut karena kasih sayang anu lebih berat. Maka untuk sembahyang main lebih gan anu yang sembahyang. Maka lebih gan anu karena solat sembahyang mainnya adalah doa. Jadi doa anu lebih to istijabah, lebih kasih sayang ba im doa kepada orang si ketimbang dengan im doa le orang lain. Jadi maka disebut anu inan para ulama mengartikan bahwa makna waladilinan hana mestiana. Nah, jadi kepada makna yang lebih umum, artinya orang yang namanya orang lain yang berikan kebaikan kepada kedanya. Ya. Maka para ulama-ulama dalam mazhab 4 berfatwa bahwa apabila anak dengan ayah iwa fahala walaupun hana dinian, tanya anak puput kebaikan, kebaikan yang dia puput gerasa le orang si dalam kuburan. Gerasa le orang si dalam kuburan. Bahkan karena tanya anaknya tubuh ayah katanya. Anaknya adalah tubuh ayah, tubuh daripada mak, tercipta daripada daging orang tua katanya. Maka ho yang tame tubuhnya gerasa senang le ayah tu. Gerasa senang. Tame tubuhnya pada tempat maksiat gerasa pedih. Kenapa kan tubuh lung kaime pada tempat maksiat. Tame pada tempat ibadah gerasa tubuh lung kaime pada tempat ibadah. Jadi maka anu le mazhab yang le ada hana tanian ada nama kebaikan yang kita puput gerasa le urunsi di dalam kuburan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa apabila tabi fahala kepada orang lain, maka harus yang pertama sekali yaitu tahadiahkan fahala. Boleh katanya menghadiahkan fahala kepada orang lain. Jadi apabila katanya tak puput sabo-sabo ibadat ataupun dia sama dia, kemudian tahadiahkan fahala kepada orang yang kahanali sebagai bantuan bagi gonya. Putra arti bantuannya, nyelung pemudah bahasa. Makna bantuan yang kita berikannya adalah talake doa ba Allah agar goyan gepelupah le Allah. Kan masalah ji fahala ada aja goyan gepelupah le Allah dengan sebab kebaikan yang gedanya puput. Mia kejadian bagdanya siuro-uro, nyo kejadian yang mudah dipahami. Lagi gedanya jak baraja. Na yang jak me gule, na yang jak me mu, na yang jak hamna me sapua. Na yang jak hana me sapua. Nyo gedanyo yang me mu nyo takun hai raja, yang long je yang hana me sapua ne pumah kali. Je ke pumah je hana ke pumah. Tapi duk raja idonya item pumah pulam Allah Taala uro akhirat. Jadi menan kira-kira bahasa. Jadi sama dia yang gedanya kirimnya pahalanya adalah sebagai bantuan, sebagai bantuan kepada orang-orang yang ka meninggal. Jadi maka wawaladin yang dalam hadis kan anu tau, maka gardikan adalah rajulun, orang yang berdoa kepada orang lain. Bahkan Rasulullah sendiri dalam hadis watelih nu kuburan mayat nekeun istaghfiru. Lake doa kepada urung-urung yang ka meninggalnya. Lake doa kepada urung-urung yang ka meninggal. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Iqra'u Yasin mautakum." Para ulama mentafsirkan mautakum nagartikan urung yang kara meninggal dan gardikan urung yang ka meninggal. Jadi urung yang kara meninggal pi baca Yasin. Urang yang kali meninggal pi baca Yasin. Jadi inan membuktikan boleh katanya memberikan. Nah, jadi tentang kafarah sebenarnya kafarah sembahyangnya adalah bantuan. Kan untuk oleh katanya tujuan ya pertama surga urang sembahyang kan. Adalah bantuan daripada katanya. Karena nekias bak puasa. Dalam katanya melaksanakan puasa, apabila gedanya tertinggal puasa wate udip urang kaduha jeut legonyan ketinggalkan puasa tapi gebayar fidyah. Sehingga wate ka meninggal goyan jeut tabayya fidyah puasa dasar hadis Rasulullah. Tah hadis ti.
Nasirauri nang ja Rasulullah, ya dayang inna ummi qad matat. Wahai Rasulullah, bahwa sungguh urun silong kau meninggal. Nah, sabar riwayat baginya itu na puasa, sabar riwayat baginya itu na haji. Puji long pubut. Kemudian Rasulullah menjawab, sandai ji gonya na kubah hutang. Jeut ta bayar hutang li kata, hai jeut, menya hutang jeut ta bayar li kata, tak pubut yang ka tertinggal li gonya bi hukum ji boleh. Maka dalam kitab tertulis Imam As-Subki beliau melaksanakan sembahyang orang tuanya, para waris-warisnya. Gepubu gero ke sembahyangnya. Ya, maka ulama katanya kias bahwa karena bak puasa jil katanya bu fidyah, maka tabuh tu bak fidyah sembahyang. Nyan pi bantuan sebenarnya. Yang sebenarnya kan tabah mudah butuh pada memang belum. Jadi para ulama-ulama katanya yang getim getulaknya adalah sebagai bantuan daripada gure-gure katanya awai gepegat adanya Allah kan tu minta peng katanya. Kan tu minta peng. Hendak tim hai cadah tabah mudah butuh je ke 15 bompang. Kan he tha sebenarnya pada tulak-tulaknya. Cuman karena ulama awalnya Allah mandung-mandung dia saling tolong menolong. Ya, maka kadang-kadang goyan pat leh kesilapan. Kan dia persiapkan berhaju hana sembayangnya hanan teh terima oleh Allah Taala tengah. Kenyan tujuan. Jadi tatulak-tulaknya adalah bantuan tunggu kepada masyarakat. Menanti masyarakat kai bantu daya, kai bantu tunggu. Jadi gepegat hukum lagi an. Tayua bantayua kirim berah pi sapa mudah usaha kaji yang kaya yang kasihan pakai. Nah, maka gepegatlah tulak adanya karenanya memang sesuai dengan cara bersedekah. Dia tabuh kafarah dia sedekah long dia. Dia tabuh long kafarah sedekah long dia. Jadi adanya hukum ji boleh kan main-mainnya. Ya, kan main-main. Memang ada yang dicipta oleh ulama awal adalah untuk bantuan lagi haba menau tajak sama-sama baraja ai ye hana me sapu ai ne bantu ke dia bacu hana me sapu be bengeh ne ya Allah be bengeh ne urang hana me sapu yan ai kamu meno na me mung mesti-mesti dia kaglah ada na tame tapi urang hana me je me jeut ya Allah ne pumaah ke dia hamba ronia Allah me pumaah tapi Allah kalebah arhamur rahimin. Cuma mia urang saja hana me sapu ka depu oleh Allah sin. Nya mia saja hana de pumah teng oro kira. Ya. Mu pom bahasa leu na. Mu pom ah. Be telah mengerti alhamdulillah. Jadi kira-kira yang dari hadisnya dan hadis-hadis yang lain sehingga terpaham terus kepada bahwa le yang kata gepubuat le ulama-ulama di Acehnya nyu hana melanggar hana melangkahi jalur agama. Cuman kadang-kadang tanyo golom truh pemahaman yang lagi rupa. Golom truh pemikiran yang laginya hana tatoen. Maka harus tak belajar dan tak putra gelom tak tayang-tayang untuk lebih truh pengetahuan katanya sampai truh tingkatnya. Yang penting harus yakini pu yang kepupul oleh ulamanya lah kan perbuatan yang tercela. Apalagi ulama-ulama awalnya ti urung pedang-pedang agama. Urung pedang-pedang Islam katanya nyodoh Islamnya kan gara-gara ulama awal bagnya. Pane mungkin kau yang sesat. So yang pertama Islam ke katanya urangnya kurun syik katanya. Yang dang saksinya mak katanya ngayahnya melah sehingga lahir katanya so. Para ulama mandung. Namun kan para ulama-ulama katanya yang dang saksi penikah katanya. Tapi urangnya kata begahnya ulama awal salah adu. Jadi punya ulama awal salahnya kah anak sahnya saksi nikah mak ada yang ayah ada yang begitu. Jadi harus je. Nah, kira-kira lagi lah. Jadi ulama-ulamanya memang gemita cara yang untuk memudahkan dalam masyarakat. Nah, jadi pahami dari jawaban Abia doa anak yang saleh. Abia kah? Mandung mudanya anu yang yahsiro sagan Nabi Adam. Lain mandung mana muda jutruk kaya na. Kah? Yang yahsiro sagan tok Nabi Adam lain mandung mana kaya aku kah? Betul yang ibu? Betul. Jadi bersah-sah doa laju, semayang doa sampai-sampai je doa tu.